Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memenuhi tugas dari ATS dari pemasaran digital dari Bapak Heri. Ini saya mencoba untuk berbincang-bincang dengan Bapak Yudi selaku pemilik dari toko bangunan di daerah Dr. Mangku. Baik Pak, kalau boleh tahu di sini tuh lebih tepatnya profil perusahaan Bapak tuh kayak gimana sih Pak? Perusahaan saya itu kan bergeraknya di bidang material ya, bahan bangunan. Jadi saya hanya menyediakan apa yang dibutuhkan atau bahan-bahan untuk sebuah pembangunan, baik itu misalkan bangun rumah, bangun jembatan juga ada ya, besinya, terus irigasi, pokoknya yang berhubungan dengan masalah pembangunan saya. Kalau alamat lengkapnya Alamat lengkapnya Kampung Dr. Mangku ya, RT 5 RW 6 Desa Egaramana, Kecamatan Bojong Kicung, Cianjur. Kalau boleh tahu sih Pak, bagaimana sih cara Bapak untuk mengelola manajemen pemasaran untuk toko bangunan agar bisa bersaing dengan toko lain gitu? Intinya manajemen itu ya kita mengaturnya mungkin satu dari segi administrasinya yang administrasi yang bagus, kedua masalah harga barangkali karena kan kita harus bisa bersaing dengan toko-toko yang lain, otomatis kita harus bisa bersaing masalah harga. Kedua juga masalah pelayanan, ya pelayanan baik itu anggaplah bahwa kita ini melayani si konsumen itu sebagai istilahnya konsumen itu adalah raja gitu. Kemudian ya nanti kita memberikan pengantaran yang cepat. Biasanya kan yang belanja itu pengen barangnya cepat sampai. Betul. Itu mungkin itu pada. Nah selanjutnya Pak, apa sih yang harus Bapak pertimbangkan nih dalam merencanakan strategi pemasaran toko bangunan? Banyak sih ya pertimbangannya gitu kan. Pertimbangannya satu dari aspek lingkungan. Jelas aspek lingkungan itu sangat mendukung karena posisi kita itu di mana gitu kan. Terus saingan kita itu seberapa jauh atau toko yang lain itu seberapa jauh dari kita gitu kan. Yang jelas itu sebagai satu strategi yang harus kita pahami, kita selesaikan permasalahan itu gitu. Jadi pada intinya bersaing secara sehat. Itu. Nah, bagaimana sih Pak perencanaan Bapak dalam pemasaran yang efektif untuk toko bangunan itu? Pemasaran yang efektif apakah harus ini segmennya harus begini kah atau misalkan gimana nih? Pemasaran yang efektif itu kita pendekatan sebetulnya. Pendekatan. Yang paling efektif itu pendekatan. Jadi kita relasi dong. Kita misalkan gini, salah satu contoh kita ada tukang-tukang yang biasa mengerjakan misalkan. Nah kita pendekatan dengan tukang-tukang. Biasanya orang yang menyuruh tukang itu kadang sekalian dia minta habis gitu kan, saran dari tukang itu di mana sih harus belanja, gitu kan. Jadi kita ini dengan tukang, kita komunikasi dengan tukang, ya kita juga nanti ngasih insentif lah ke tukang tersebut supaya nanti si yang punya rumah atau yang mau membangun itu diarahkan ke toko kita. Salah satu itu mungkin. Terus juga banyak kenalan yang pemborong-pemborong gitu kan. Ya kalaupun misalkan kita udah kenal dengan pemborong, dimanapun dia mengerjakan rumah atau bangunan pasti belanjanya ke kita. Intinya relasi berarti Pak? Relasi intinya. Kalau menurut Bapak nih, apa sih pentingnya sistem informasi pemasaran dalam toko bangunan? Ya sangat penting sekali biar masyarakat juga paham nih kita ini jual apa, itu harganya berapa gitu kan. Makanya sekali-kali juga kami mengadakan promo ya. Kalau misalkan kita nih ada produk baru nih, kita promo, kita kasih diskon gitu kan, kita kasih diskon, terus kita kasih itu hadiah-hadiah. Kalau misalkan belanjanya minimal segini, kita kasih hadiah ini, minimal segini kita kasih hadiah gitu lah. Kayak cashback gitu. Cashback artinya ada sesuatu selain dia itu kayak kalau kita itu senangnya orang dikasih ya, kasih hadiah gitu semacam itu. Betul. Itu barangkali setuju Pak.
Selanjutnya nih Pak, bagaimana sih memahami perilaku konsumen dalam bisnis toko bangunan? Ya kita harus pahami dulu konsumen di daerah ini tuh seperti apa, maunya gimana, kita pahami dulu lah. Artinya tadi saya kembali lagi, mereka itu anggaplah kita raja, kita layanin gitu kan. Kadang-kadang ada konsumen kalau misalkan dia datang kita biarin, istilahnya ngambek nggak mau beli kan. Nah itu salah satu. Jadi mereka datang, kita tanya apa keperluannya apa, kita layani dengan sebaik-baiknya. Mungkin itulah untuk menanggulangi perilaku konsumen. Karena konsumen itu beda-beda. Betul. Ada yang pengen cepat ditanggapi, ada yang nyantai saja seperti itu. Siap Pak. Selanjutnya nih yang terakhir mungkin Pak, dari saya, bagaimana sih cara mengidentifikasi segmen pasar dan target pasar biar tepat sasaran untuk toko bangunan itu? Biar tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya itulah kalau kita mengidentifikasi ya misalkan kembali lagi sih yang paling pokok itu kan masalahnya persaingan. Jadi kita pun sebagai toko harus bisa mendapatkan harga yang murah dari distributor. Kita juga harus pintar-pintar memilih dan memilah mana distributor yang bisa ngasih harga kita lebih murah, gitu kan. Terus juga ke masyarakat juga yaitu tadi banyak promo. Berarti harga dari distributor juga berpengaruh ya Pak? Berpengaruh, karena begini, salah satu contoh gini, saya misalkan beli semen 1 DO sama saya beli semen 4 DO, beda dong harganya. Iya benar. Itu beda sekali, seperti itu. Saya beli keramik misalkan 1 DO sama 4 DO beda, pasti beda jauh. Gitu Pak, makasih. Iya Pak, yang terakhir nih tadi yang sebenarnya pertanyaan yang pertama sih yang harus saya pertanyakan. Kalau boleh tahu nih Pak, visi dan misi dari perusahaan Bapaknya itu apa? Kalau visinya sih ingin memajukan bukan hanya saya selaku pemilik, tetapi seluruh karyawan. Jadi saya mempunyai visi karyawan-karyawan saya itu kedepannya harus memiliki toko sendiri. Amin. Gitu. Itu visi saya gitu kan kedepannya. Jadi mereka jangan sampai seterusnya bergantung dengan saya. Mereka kerja di sini, inilah Bapak mencari ilmu di sini, ilmu cara pemasaran, ilmu cara menjual, ilmu cara melayani gitu. Setelah mereka bisa, mereka punya modal buka sendiri. Itu barangkali. Itu memang kan kebanyakan ya Pak, yang saya tahu nih ada beberapa orang yang kalau ada yang kayak gitu takut kesaingan atau gimana gitu. Kalau Bapak sendiri gimana? Enggak takut kesaingan? Kalau persaingan sih selalu sendiri, ada, enggak, persaingan tuh selalu ada ya. Makanya kita harus menyikapi tuh persaingan tersebut gitu kan. Jangan sampai ada persaingan malah kita jadi gontok-gontokan. Bagusnya sih, makanya kan di toko bangunan juga ada suatu paguyubannya. Oh, ada juga ada. Jadi kan biar kita bisa menyelaraskan gitu kan. Jangan sampai antara satu toko bangunan dengan toko bangunan yang lain seolah-olah bermusuhan. Ya. Bersaingnya tidak sehat. Makanya kita bersaing secara sehat. Karena kita punya segmen pasar yang berbeda-beda. Ini di sini di kampung segmennya seperti ini, beda dengan misalkan di kota di Cianjur, beda segmen seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak nih Pak atas informasinya. Terima kasih sudah mau diwawancara oleh Bapak sendiri. Yang mohon maaf kalau misalkan waktunya rada terpotong lah sama kita ya Pak. Ya nggak apa-apa, sama-sama. Mudah-mudahan wawancara ini bisa bermanfaat. Amin. Bapak hatur nuhun pisan ya. Sami. Mudah-mudahan sih bareng. Amin.